sederhana sebetulnya dan sudah mutawatir kisahnya ya. Walaupun mungkin dibumbui hal-hal yang tidak tepat mungkin ya. Allahu a'lam, tetapi di sisi lain bisa kita ambil ibroh pelajaran sekaligus pendidikan di dalamnya, yaitu kisah tentang Wali Songo. Tentu kurang bijaksana jika kita memperdebatkan tentang ilmuwan atau apa yang dimiliki oleh Wali Songo, karena perlu kajian yang mendalam tentang ya secara kultural ataupun secara keilmuan. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar bagian kecil ya, dari kisah tentang Wali Songo, yaitu dari sisi rahasia keberhasilan dakwah Wali Songo. Sebagaimana tugas kita bersama adalah dakwah, secara pribadi maupun secara kewajiban sebagai hamba Allah sesama muslim, kewajiban kita adalah berdakwah. Akan tetapi dalam kita berdakwah tentu tidak lepas dari halang rintang, karena itu sudah bagian dari resiko dakwah. Karena itulah dalam berdakwah kita memerlukan strategi di samping ilmu tentunya. Di samping ilmu kita perlu strategi, karena banyak sekali orang yang memiliki ilmu, bekal berdakwah, tetapi seringkali gagal, bahkan menimbulkan fitnah atau konflik di masyarakat karena strategi kurang tepat. Strategi tentu berkenaan dengan objek dakwah. Objek dakwah itu sendiri. Di samping dai, juga objek dari dakwah itu sendiri. Dan di atas itu semua adalah keikhlasan kita dalam berdakwah. Ilahi kalimatillah, adalah untuk meluhurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagian kecil dari kisah Wali Songo adalah keberhasilannya yang barangkali nanti bisa kita telaah, bisa kita contoh ya, kesuksesan Wali Songo dalam paku bumi atau mengentaskan kejahilian atau menjawanisasi Islam, walaupun bukan islamisasi Jawa, tapi jawanisasi Islam, Jawane Islam di tanah Jawa, khususnya Pantura. Keadaan masyarakat Jawa di Jawa itu selama 7 abad nih, tidaknya dari beberapa sumber itu, sejak abad ke-7 hingga abad ke-14, Islam tertolak di wilayah Jawa. Bukan tanpa alasan, karena agama mayoritas saat itu adalah Hindu, Buddha, Kapitayan atau kebatinan, Gatholoco, dan macam-macam. Ini namanya orang Jawa, klenek. Berkat dakwah Wali Songo pada akhir abad ke-14 atau awal abad 15, hampir semua masyarakat di pesisir pantai utara, Pantura, Jawa sudah memeluk Islam. Hampir ya, walaupun tidak semuanya. Nah, di dalam buku Imaduddin Rahmat ini,
saya mengambil salah satu resumnya khusus pada bagian poin Wali Songo, karena di situ ada 450-an halaman. Strategi dakwah Wali Songo itu kesuksesannya setidaknya ada 5. Pertama, dakwah secara langsung dengan pendekatan teologis, tauhid ya. Tauhid sebagai pondasi. Yang kedua, pendekatan ilmiah dengan menciptakan permainan anak-anak, mendirikan pesantren dan semacamnya. Yang ketiga adalah berdakwah lewat jalur pemerintahan atau birokrasi. Yang keempat, dakwah langsung ke masyarakat kecil. Kemudian yang kelima, memasukkan unsur budaya dalam dakwah Islam. Akulturasi budaya dalam pelajaran. Suaranya jelas nggih? Mboten terputus nggih? Jelas, Halo. Pak. Jelas nggih? Jelas, Oke. Ustaz. Nah, pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ini salah satu metodenya adalah dengan berdagang. Nah, dalam berdagang itu otomatis itu kan bersosialisasi ya dengan berbagai kalangan, khususnya kalangan bawah. Otomatis belajar bahasa daerah. Walaupun Pak Kiai, ya Pak, ya, seorang ulama besar, ya, Maulana Malik Ibrahim, itu turun langsung ke bawah. Namanya transaksi jual beli di sana. Otomatis secara tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam sisi bahasa, perlu sinau. Cara awake dhewe dengan kalangan akademisi ya tidak masalah nih, mungkin bahasa Indonesia campur intelek sithik tidak masalah, gampang. Repotnya kan kalau kita di desa, unggah-ungguh basa Jawa kuwi sing sok angel. Kadang-kadang ditakoki, sampun dahar, Mas. Sampun kula pun dahar. Kadang. Kan orang Jawa menangkap ini kan, wah iki kok ora iso basa. Itu contoh kecil saja. Belajar bahasa daerah itu penting, unggah-ungguh. Pesantren. Nah, pesantren selain sebagai lembaga pendidikan yang khusus mengkaji masalah-masalah agama dan pada perkembangannya berkembang menjadi pesantren modern seperti Gontor misalnya yang familiar dan lain-lain, adalah sebagai cikal bakal pengkaderan dai. Dai alumni pesantren tentu berbeda ya, dengan dai yang bukan alumni pesantren atau madrasah. Karena dari pesantren itu belajarnya itu runtut, urut. Kalaupun pesantren tahfidz di pesantren itu pasti dibekali di sana ilmu tafsir. Walaupun yang paling sederhana seperti tafsir Jalalain misalnya, tafsir yang paling sederhana. Dalam pengkaderan dai di pesantren juga diajarkan bahasa Arab, tentu tidak hanya mufradat, kosakata, tetapi perubahan dari kosakata itu, gramatikal bahasa Arab untuk menunjang memahami Al-Quran, memahami ayat Al-Quran maupun hadis. Jadi, ya luweh mateng lah ibaratnya kalau pesantren. Politik tidak bisa dilepaskan sejak zaman dahulu. Oke, karena tanpa ada kekuasaan, tanpa ada kebijakan, ya dakwah itu nggih kalau ada hambatan nggih sulit berhubungan dengan penguasa. Maka salah satunya adalah dia menikahkan putrinya dengan Raja Majapahit. Bagaimana ditulis penuturan Hamka dalam sejarah umat Islam. Dan Nabi SAW juga strategi salah satu hikmah
poligaminya Rasulullah, ta'addudnya Rasulullah itu kan beliau menikahi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ini tokoh Yahudi. Nah, piye-piye wong iki nek mantu karo maratua atau maratua karo mantu kan pekeu. Piye-piye. Maka Rasul strateginya sudah dipegang tokohnya, ini anaknya tak baik. Mesti padane bapaknya galak, mesti ya tetap kacek lah. Piye-piye. Itu salah satu strategi. Kayak pamane santri atau Pak Ustadz ini untuk anaknya pejabat atau anaknya juragan ya bagus saja. Di samping hidupnya insya Allah enak, sejahtera, juga bisa insya Allah menunjang dalam berdakwah. Ini kekayaannya untuk dakwah. Nek ora ya kadang-kadang malah justru menjadi penghambat. Harga diri ilmunya itu menjadi turun. Pak Ustadz, Pak Kiai ora apa jenenge bukan kalangan turunan orang kaya, malah sok-sok diremehkan. Beberapa terjadi di lapangan seperti itu. Maka al-qudwah qoblat dakwah, kaidah usuliyahnya ini menjadi teladan sebelum berdakwah. Dalam bahasa sederhana, orang itu tidak memperhatikan, orang awam itu kadang-kadang tidak memperhatikan sefasih dalil apa yang kita ucapkan. Kadang-kadang tidak itu yang dilihat, tapi perilaku kita. Perilaku kita. Apalagi dengan kalangan non-muslim yang kebetulan mungkin di masyarakat kita bergaul ya dalam satu RT atau satu RW tidak hanya muslim saja. Mereka melihat bukan kepada Al-Quran yang kita baca, kita dalilkan fasihnya, bukan hadisnya, tetapi perilaku kita. Kejawantah dari pemahaman agama yang kita punya. Masyarakat awam pun begitu. Mulai anak tembung gedang wae pakel atau rondan dipakoni atau kandan yang raiso lakoni. Wah, nek udah itu wis jeru ibaratnya. Maka kita harus menjadi teladan sebelum berdakwah. Lah, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dalam berdagang itu sekaligus memberikan contoh cara berdagang yang baik, juga cara bergaul dengan kalangan bawah seperti itu. Tidak kalah pentingnya ada at-tarhibu qoblat tarhib. Memberi harapan sebelum ancaman. Jadi nek wong ngaji karo pemulang ya dimotivasi ganjarane swarga nikmate. Aja diweden-wedeni neraka sik. Tange wis akeh, mikir restoran sok. Teneni bojone wae malah ngaji bareng ngaji kudu diweden-wedeni neraka, diancam dosa dan macam-macam. Tapi dengan bahasa yang halus, dimotivasi dulu. At-tarhib qoblat tarhib. Sunan Ampel. Sunan Ampel ini sesepuh ya, termasuk kalangan sepuhnya Wali Songo dalam beberapa sejarah atau di film Wali Songo itu kalau rapat sebagai pemimpinnya rapat yang disepuh ke dalam mengajarkan akhlak atau dan akidah, beliau dengan menggunakan bahasa sederhana mohlimo. Mohlimo, bahasa yang mudah dicerna. Sahabat Ali bin Thalib ngendika khotibu alan nas ala qadri ukulihim. Khotibun nas ala qadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai kapasitas akal mereka. Ya nek neng desa yaitu tadi bahasanya sing gampang dicerna. Maka mengajarkan akhlak sekaligus menanamkan akidah ini moh main. Rasa didalili kurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinsiri
atau inna ma harrama alaikumul maitata wa dama. Dalile urung mudeng wong lagi ngenal Islam ya. Moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon. Ini dengan bahasa yang sederhana, mudah dicerna. Sunan Ampel juga berpolitik. Nyatanya beliau pernah jadi penguasa Surabaya, menggantikan Arya Lembu Sura yang meninggal dalam bukunya Agus Sunyoto di buku Atlas Wali Songo. Jadi kalau santri, orang yang paham agama, tidak mau atau tidak ada yang berpolitik itu juga riskan. Nanti kekuasaan akan dipegang oleh orang-orang yang tidak tahu agama. Nah, akhirnya kebijakannya juga merugikan agama. Maka penting. Ya, nek awake dhewe ora gelem berpolitik, setidaknya kita respect dengan orang-orang yang mau terjun di dunia politik. Sambil kita doakan, kita beri masukan, aspirasi, saran usul yang untuk kebaikan agama kita. Nyatanya para khalifah ya, sahabat itu kan sekaligus khalifah. Pemimpin sekali, bukan hanya pemimpin tentang negara politik saja, tapi juga mempengaruhi tentang pelaksanaan syariat Islam. At-tadarruj fit taklif. Dalam berdakwah, kaidah usuliyahnya bertahap dalam memberikan beban amal. Jadi nek wong nembe salat ya aja dikai amalan-amalan sing ngabot-aboti. Kudu tahajud ping 12. Al-Qur'ane wande wan juz umpamane. Jangan dulu. Yang pokok-pokok dulu. Penting salate nggih Mbah ampun bolong. Nek wis salate istiqomah sedikit-sedikit diluruskan. Rukuke kurang lurus punggungnya, sujute kok ijek jendret misalnya. Tadarruj. Ini juga penting karena dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina sahabat, membina umatnya juga sedikit-sedikit, tidak langsung frontal. Ini lah, maca Qur'ane lagi grodal-gradul, lagi gelem ngaji, terus kon wande wanjus misal. Nah, tentu nek awak dhewe kita saja ya mbuh-mbuhan. Mungkin wande wanjus nek bar semangat. Bar kuwi istiqomah ya mbuh. Jujur saja. Maka sidik-sidik yang penting bertahap istiqomah. At-taisiru la at-taksir, memudahkan bukan menyulitkan. Jadi digawe gampang. Gawe gampang ki upamane dalam satu adat di satu masjid biasa misalnya apa wiridan bersama upamane. Ya dengan alasan untuk membimbing ya tidak masalah. Tidak masalah. Sambil dijelaskan mboten wajib, mboten kudu sareng-sareng. Piyambak-piyambak nggih saged, lha sing mboten saged oke sareng-sareng kula dherekaken. Sale. Di ora usah di ora entuk bareng-bareng dan seterusnya. Nanti malah melayu. Karena kita sedang memberikan apa? Pengajaran bagi orang yang pemula, belum tahu. Nek wis awake dhewe kulino ngaji ya enggak masalah. At-taisir la at-taksir. Mempermudah. Pendekatan ilmiah dengan menciptakan permainan anak-anak nih. Sunan Giri, nama lainnya Joko Samudro, Raden Paku atau Raden Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri ini lebih sering di gunung ya, nyepi. Metodologi dakwahnya itu ilmiah dan sistematis. Pesantren juga.
Metodologisnya permainan petak umpet, timblongan atau bahasa lain. Karena dalam petak umpet itu kan mengasah fisik ya, melayu, delik, psikisnya siap kalah, siap menang, sisi sosial ya, kerjasama antara delik karo goleki, serawung, cair, lir-lir, padang bulan. Nah, itu kalau kita hayati lir-lir tandure wosumilir. Ngomong saiki kan dadi gawe koplo, artine penghayatannya kurang. Neng jane lagune kan lagu sendu lir-lir. Sehingga menghayati, bisa dihayati maknane lir-lir tandure wosumilir, sudah masa manusia harus mengingat pada saatnya akan mati dan seterusnya. Tak juroyo-royo, tak senggah temanten anyar, caangon penek no blimbing kuwi. Padang bulan juga hampir sama kandungan filosofi atau maksudnya dengan syair lir-lir. Yang artinya adalah supaya manusia dalam hidup di dunia ngerti sangkan paraning dumadi, sehingga hidupnya bermanfaat dan memikirkan untuk kesejahteraan, kebahagiaan setelah mati. Ada juga nenggon siir padang bulan itu wong tua aja nganti kleru mimpin. Aja kleru mimpin anak-anak, mimpin keluarga. Pada akhirnya nanti akan menyesal ketika orang tua mati, malah bondone di rebutan warisan anak-anak. Nah, tidak berpikir bagaimana menginfakkan, mensodakoh jariahkan yang pahalanya bisa terus mengalir dan dinikmati oleh orang tua. Maka wong tua ya aja kleru mimpin anak. Artinya kan nek mbandani anak kuwi kan sunah. Tapi memberikan pendidikan anak itu adalah wajib. Maka tidak ada bekal yang lebih baik yang diberikan oleh orang tuanya selain pendidikan dan akhlak yang baik. Jangan salahkan kalau anak-anak ketika ditinggal mati oleh orang tuanya yang dienggo gendro mau warisan, tapi tidak berpikir bagaimana kewajiban anak keluarga setelah keluarga mati. Satu, dipikir ke utangnya duwe pora. Utang nggak ada. Terus wasiat. Pernah pesen ndak? Wasiat ndak? Setelah itu dipikirkan lagi biaya ketika sakit. Ya, biaya sakit, biaya kematiannya. Kalau itu habis tidak ada, baru dipikirkan warisannya. Kan karena anak-anak yang tidak terdidik dengan pola pendidikan agama yang baik, biasanya wong tua teko terus rapat, warisane. Sebetulnya tidak seperti itu. Ini satu contoh. Nah itu terkandung di dalam syair Padang Bulan. Al-usul qoblal furu. Dalam berdakwah jangan lupa perkara pokok dulu sebelum perkara cabang. Yang penting salate sik mbah-mbah sing tekun. Salate terus dimotivasi jamaah ke masjid ya dengan berbagai triknya. Diajari, jangan diberikan beban-beban amalan sing memberatkan. Jangan dulu. Kemudian tidak kalah pentingnya at-tafhimu la at-talqin, memberi pemahaman bukan mendekte. Hati-hati karo wong sepuh. Apalagi kalau itu tokoh, apalagi kalau itu mungkin pendidikannya bagus, tetapi pendidikan agama kurang. Maka kita harus pinter-pinter mengolah bahasa. Nggak perlu banyak dalil. Nek bahasanya kiai itu orang yang kebanyakan dalil itu karena dia tidak bisa menjelaskan maksud dari agama itu dengan cara sederhana. Sudah dalil.
Wong desa iki ora sah nganggo rawahu Bukhari Muslim. Hadis riwayat Ahmad nomor sekian. Apalagi letaknya kayak Ustaz tadi. Nek neng desa itu kurang bermanfaat. Yang penting dijawantahkan, dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Menjelaskan inamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya. Gimana dengan bahasa yang sederhana? Sedaya ibadah menika perintahipun Gusti Allah. Semoga kita lembah manah, kita niatakan kanthi ikhlas namung murih ridhanipun Gusti Allah misalnya. Memberikan pemahaman, bukan mendikte, apalagi mempermalukan. Jangan. Berdakwah lewat jalur pemerintahan atau birokrasi, Sunan Kudus termasuk salah satu suksesi Kesultanan Demak Bintoro. Sunan Gunung Jati ya termasuk bagian inti ya dari Kesultanan Cirebon. Keduanya Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati ini aktif dalam mendirikan atau mengelola dari sistem pemerintahan. Dan aktif juga di dalamnya. Maka sangat berpengaruh di kalangan bangsawan, birokrat, pedagang maupun rakyat biasa. Nah ini manfaatnya. Kita punya orang yang komitmen dalam dakwah duduk di pemerintahan. Apalagi sekarang, sejak zaman Nabi saja seperti itu. Maka sekarang, mohon maaf, bukannya menyindir atau bagaimana. Jadi kelemahan orang Islam itu kan apatis nih. Pada hal-hal yang sebetulnya sangat menunjang dalam berdakwah, bahkan menjadi bagian pokok dalam berdakwah, yaitu kekuasaan. Kan ada satu ungkapan ya, pilar-pilar dunia itu kan biadlil umaro, adilnya para pemimpin. Nah, para pemimpin itu kan nggak akan adil ya kalau tidak punya jiwa keimanan yang kuat atau didampingi dengan ulama. Nah, yang kedua pilar dunia, pilar negara itu adalah biilmil ulama, ilmunya ulama. Yang ketiga adalah bisa khawatil ahninya, dengan kedermawanan para orang kaya, sumbangsih investor, itu sangat menentukan. Dan yang terakhir adalah tidak watil fukoro. Pikir ya penting, dungane, bukan ketamakannya. Ini selanjutnya at-tarbiyah la at-ta'ariyah, mendidik, bukan menelanjang. Tujuan kita berdakwah dengan objek masing-masing. Yang kota ya mungkin lewat seminar atau lewat workshop atau lewat kajian-kajian intensif. Kalau di desa ya dengan bergaul dengan masyarakat dengan objek masing-masing lah. Itu tujuannya adalah mendidik. Jawanisasi, ngejawantahke nilai-nilai atau syariat Islam. Bukan menelanjang, menghakimi. Mursidul ummah, la hakimul ummah. Pembimbing umat, bukan hakim bagi umat. Maka Wali Songo itu kan mengislamkan yang kafir. Dan wong saiki kan repot, malah mengkafirkan yang muslim. Ayat Qur'annya jelas, hadisnya jelas bahwa yughfar lahum ma qad salaf. Dengan dengan syahadat itu Allah menghapus dosa 70 tahun dosa kekufuran di ngapura dengan syahadat. Nah, ini sekarang malah justru orang mengkafirkan orang lain juga dengan syahadat. Nah, ini kan paradok, ora jelas. Maka jangan pernah kita dalam berdakwah itu menghakimi,
Tapi bagaimana kita bisa membimbing dengan cara yang sederhana, dengan bahasa yang sederhana, ya tentu sesuai objek dakwahnya. Kemudian dakwah langsung ke masyarakat kecil, ini Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat ini melalui apa? Pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Diajari apa jenenge? Sama seperti Sunan Muria ini, diajari cara bertani, berkebun, bercocok tanam, berdagang, gitu. Sunan Derajat. Membangun mental saling menolong sesama. Jadi terjemah man nafasa kurbatan min kurobid dunya nafasallahu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Siapa yang ngelonggarke, menghilangkan beban kesempitan saudaranya di dunia, maka Allah akan melonggarkan kesempitan besok di akhirat. Lah itu diterjemahkan dengan saling tolong menolong. Tekstualnya hadis tidak disampaikan secara vulgar, tetapi dalam bentuk action. Dalam bentuk action. Cara awake dhewe kerja bakti ya. Dalile ngerti tawanu alal biri wa taqwa. Neng awake dhewe kon kerja bakti ra mangkat. Kan jadi paradok. Dalile mung neng lisan. Kalau orang Arab bilang kan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Apa namanya? Action itu lebih tajam dampaknya daripada lamis atau daripada mung apa jenenge dalil secara lisan. Itu jadi ya, itu dibangun dengan kita menjadi bagian dari itu sendiri. Sunan Muria memberikan bekal keterampilan bertani, melaut dan berdagang. Pantura kan seperti Tuban, Rembang, Juwana itu kan banyak laut. Diajari keterampilan. Nah, penting. Nah, coro sekarang ya diajari bisnis lah sekarang, carane usaha. Ya repot emang saiki genti. Para agen-agen dakwah, kader-kader dakwah itu mengajari bisnis genti, kadang-kadang kesalahannya tidak tahu bisnis yang diajarkan itu halal atau tidak. Misalnya MLM misalnya. Kan tidak semua MLM haram, tidak semua MLM juga halal. Nah, pokoknya MLM melu dan sebagainya. Tanpa mengkaji dulu cara bisnis online yang syar'i atau tidak. Walaupun yang diperjualbelikan herbal halal, tapi kalau sistemnya tidak syar'ian, tidak halal juga. Sistemnya syar'i yang prakteknya mungkin menyerobot member koncone. Nah, itu kan juga tidak syar'i jadinya. Nah, itu harus dipahami juga. Oke. Bertani, berdagang, rawan di perdagangan. Dalile kan 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Yang padahal ilmu dagang kuwi nek orang hati-hati ya tidak kalah bahayanya dengan riba juga. Nyerobot penawaran koncone itu juga tidak boleh. Curang dalam timbangan, menutupi aib dagangan dan macam-macam. Sampai sahabat Umar bin Khattab kan muring-muring. Siapa yang tidak tahu ilmu berdagang, tak usahlah pergi atau berdagang di pasar kamu. Sahabat Umar bin Khattab. Bertani ya tentu mengajari bertani ya zakate, cara mengolah tanah yang baik dan seterusnya. Oke, nah ini PR kita oke. Kemudian yang ini memasukkan unsur budaya dalam dakwah Islam. Sunan Kalijogo dan Sunan Bonang. Intelektual. Ya.
Wali Songo itu intelektual kedalaman penghayatan terhadap Islam itu luar biasa. Maka mereka memberikan solusi islamisasi budaya, menciptakan budaya baru yang mengandung nilai Islam. Ya. Sunan Kalijogo itu tadinya kan mau ketika dakwah di Pajang itu kan mau buat wayang orang. Nah, Sunan Kalijogo kan backgroundnya preman. Dielek kayak kalau Sunan Giri kalau tidak salah, atau Sunan Ampel. Wayang orang ini kan besok di hari kiamat itu orang yang membuat patung disiksa oleh Allah supaya memberikan roh atau nyawa. Nah, terus disiasati, digepeng ke. Jadi wayang kulit, gepeng itu. Karena saat itu media yang dianggap tepat oleh Sunan Kalijogo salah satunya adalah unsur budaya. Seneng wayang. Neng wayang zaman dulu kan kisah-kisah Hindu atau Buddha, Mahabharata, dan sebagainya. Maka wayangnya tidak dihilangkan, tapi isinya disesepi dengan ajaran-ajaran Islam dengan bahasa-bahasa setempat. Sekaten, syahadatain, gapuro, dari kata gofuro di ngapuro. Jadi wong nek masuk Islam iki di gofuro, di ngapuro dosane. Suluku batok kan sulukul batni la ilaha illallah. Di unsur keyakinanku dalam perutku, dalam batinku, dalam batinku, hatiku adalah la ilaha illallah. Itu makanya penting ya. Nek cara kajiannya Ustadz Salim kayak beliau menelusuri budaya, meneguhkan makna, termasuk tidak ngebiah-uyah nek kabeh keris kuwi sirik. Nah, Ustadz Salim itu banyak, Salim Afillah itu banyak mengupas tentang filosofi makna keris. Nah, berbeda dengan sebagian Pak Ustadz, keris itu sirik, kumpul ke, bakar. Tidak seperti itu. Tapi dengan pendekatan budaya, unsur keris tidak semata, karena keris juga nilai estetikanya, nilai budaya yang tinggi, ada maksudnya tertentu, tidak semua berbau klenik atau kesirikan. Ora serampangan. At-ta'lifu qabla ta'rif, mengikat hati sebelum mengenalkan. Yo dirayu-rayu sik. Digawe seneng sik, digawe nyaman sik dengan agama, dengan ibadah itu. Sebelum dikenalkan. Setelah itu, at-ta'rif qabla taklif, mengenalkan sebelum memberi beban. Ndunungke jawabne Islam sik piye? Didunungke sebelum memberikan pembebanan. Kok nek wis kenal otomatis akan merasa tertarik sendiri. Di tembang mocopat yang saiki diuri-uri dengan mapsi. Nggon mapsi SD tembang mocopat ini dilombakan dalam bukunya Umar Hasim. Keyakinan dalam berdakwah, agama Islam itu milik Allah. Maka semangat dakwah itu harus diimbangi dengan tauhid kuat. Maknanya apa tauhid kuat itu? Kita harus yakin bahwa agama ini akan dijaga oleh Allah dan otoritas pemberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka spesial Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Artinya pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah dengan membimbing. Beda dengan Nabi Nuh atau nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh kan Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, sikat saja sopan yang ada di atas bumi. Rabbi la tadzar alal ardi minal kafirina dayyar. Sikat saja orang-orang kafir di muka bumi. Habis. Tidak seperti Rasulullah, bahkan Rasulullah dianiaya
doanya tetap apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Karena dengan harapan apa? Kalaupun mereka tidak beriman, keyakinanku, aku berharap mungkin saja anak cucu mereka akan beriman. Khalid bin Walid yang dapat julukan apa? Singa. Itu kan ayahnya Walid bin Mughirah, wah, dedengkot kafir. Ikrimah bin Abu Jahal. Kurang apa Abu Jahal itu? Tapi anaknya menjadi sahabat yang ngalim, Ikrimah itu. Darrah, Utbah, kemudian Mu'tab atau Mu'attab, itu ketiganya anak Abu Lahab. Semuanya menjadi muslim. 5 dari anaknya Abu Lahab itu 3 muslim dengan doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pepatah kacang nurut lanjaran itu dalam hal hidayah itu tidak sepenuhnya benar. Cara wong saiki ki akeh anake petani, bapake nyun ngapunten, pemahaman agama tidak bisa, tetapi anak-anaknya menjadi hafizul Quran, jadi pinter-pinter jadi ustaz, jadi kiai. Itu suatu contoh kecil saja. Maka hati-hati, jangan sampai kita mengutuk atau mendoakan kesesatan kepada Allah. Tujuan kita adalah berdakwah. Lasta alaihim bimusaidirin illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibuhu Allahu adzabal akbar. Jadi jangan kita menghakimi, tetap kita doakan. Contoh-contoh nyata. Terakhir, kunci sukses dakwah itu adalah sangat dipengaruhi oleh dai itu sendiri. Satu, pemahaman ajaran Islam. Maka kita tidak boleh berhenti belajar memahami agama Islam. Oke. Dan belajar agama Islam itu nek cara neng sekolahan, Pak Guru tidak hanya uplak-uplak nenggon buku paket. Wah, nek kita mempelajari buku paket kita ya sederhana, mapel PAI sederhana. Tapi sebetulnya tidak, wah. Kurikulum PAI yang di buku itu sederhana, tapi gendeng cenengnya luar biasa. Sangkut pautnya ukeh banget. Pemahaman objek dakwah. Nah, kita harus bisa membaca siapa yang kita dakwahi. Dakwah neng desa ora kaya neng kutha. Neng kutha pun nonton-nonton. Satu masjid dengan masjid yang lain beda organisasi misalnya. Tentu akan berbeda pula cara memperlakukannya. Agama pemahaman kita tidak kafah, tidak komprehensif, perkara bismillah wis rewel. Perkara wiridan siji nganggo tasbih siji ora wis geger. Padahal kadang-kadang Pak Ustadz melarang jamaah wiridan nggo tasbih, neng Pak Ustadz bar wirid bar salat assalamualaikum nyandak HP. Update status, buka WA, promosi, posting. Wah, itu kan malah jauh lebih dolalah daripada tasbih. Transformasi atau menerjemahkan ajaran Islam agar mudah dan dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Maka pinter-pinter kita dalam mengolah bahasa. Penting bagi kita mempelajari bahasa. Ya nek cara Wonogiri yang desa belajar bahasa Jawa itu penting. Saya sendiri yang dari Pantura, bahasa Jawane kasar. Setelah saya di sini ya kursus 16 pertemuan, walaupun tanpa ijazah, tanpa belangkon, tanpa biskap, tetapi belajar. Karena banyak sekali orang-orang yang sebetulnya secara pengetahuan bagus, tapi komunikasi dengan masyarakat Jawa, masyarakat desa tidak bagus, dakwah tidak maksimal, justru malah menjadi fitnah. Waktu saya 2008 ada tugas reklah dakwah bersama 40 mahasiswa bahasa Arab itu,
hanya beberapa yang sukses. Ada yang diterima masyarakat biasa saja, bahkan ada yang diusir beberapa itu. Padahal dalilnya, Quran hadisnya bagus, tapi diusir oleh warga, apa yang jadi masalah? Kalau Quran hadis nggak ada masalah, jelas benarnya. Tapi kok diusir oleh warga? Kan jadi yang bermasalah adalah dai-nya. Sehingga pihak kampus mengevaluasi begitu. Oke, demikian sedikit yang saya sampaikan. Oke, tentu banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Oke, ini sambil dongeng berdasarkan pengalaman pribadi saja. Oke, di atas kisah Wali Songo, tentu tidak semua yang berkaitan dengan Wali Songo itu benar adanya. Kecampuran hikayat-hikayat yang belum tentu kebenarannya, tetapi selain daripada yang lebih penting adalah bagaimana efek positif dakwah Islam Wali Songo itu sehingga masyarakat Jawa kita, orang tua kita, mbah-mbah kita merasakan indahnya hidayah Islam. Akan matur nuwun, selanjutnya saya kembalikan pada MC, monggo. Nggih, matur suwun Ustadz tentang memberikan pencerahan kepada kita semua sehingga para pendengar mungkin sudah mempersiapkan pertanyaan. Semoga waktu kami berikan kepada para peserta kajian online. Mungkin Pak Mohani bantu sing resen pundi niki mboten ketinggal. Sementara belum ada. Ini pengaturannya sudah kami buka, jadi silakan mungkin yang akan bertanya bisa raise hand, bisa langsung open mic. Kalau nggak ada nih saya bertanya dulu, Tat. Kemarin ketika saya itu ber-TP Arya dengan anak-anak itu melakukan ya tepuk di masjid dan gimana, kemudian ada yang memberikan peringatan nggak boleh tepuk dan gimana lah. Kemudian kalau anak-anak nggak tepuk dan sebenarnya terasa nggak menyenangkan gitu, Tat, ini gimana, Tat, solusinya? Oke, sebetulnya kalau hanya tepuk tangan, di situ tidak ada permainan alat-alat musik yang diharamkan, tidak apa-apa sebetulnya. Ini lebih pada pemahaman masalah fikih saja. Dalam salah satunya nenggon fikih sunnah, Said Sabik itu kalau mungkin punya terjemahnya, itu ada di bagian bab al-masajid, yang berkaitan dengan adab-adab di dalam masjid itu tidak masalah kalau sekedar bertepuk tangan. Ngaten. Ya lebih pemahaman kepada fikih saja. Kon sinau fikih nah wae. Oh nggih. Monggo yang lain. Halo, mungkin kepada peserta bisa menyalakan kameranya. Dari itu bisa nggak? Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Ustadz. Mohon izin bertanya. Monggo. Saya pengen tahu sistem kaderisasi di dakwah di para wali songo niku pripun sih, tak? Saya mencari referensi bukunya tapi belum pernah menemukan gitu ya. Maksud saya gini, setelah para wali songo itu wafat gitu ya, penerusnya itu kan tidak pernah diceritakan. Kalau
sepengetahuan saya gitu ya. Penerusnya itu kan tidak pernah diceritakan. Nah, yang ingin saya tahu itu sistem kaderisasi di Wali Songo itu modelnya seperti apa. Kemudian saya pernah mendapatkan pertanyaan dari siswa saya gitu ya. Kok apa yang diajarkan Wali Songo itu kok ada yang belum selaras dengan ajaran Islam ya Bu, seperti itu. Pernah saya mendapat pertanyaan seperti itu. Ada siswa saya yang kritis itu menyampaikan bahwa kayaknya belum selesai ya apa yang diajarkan oleh Wali Songo. Maksudnya kan itu ada proses akulturasi ya, akulturasi dari ajaran Hindu Buddha kemudian di islamisasi seperti itu. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Untuk kaderisasinya ya dengan mendirikan pesantren itu kan otomatis secara langsung anak-anak Wali Songo kan hanya sebagian seperti Sunan Muria, anaknya Sunan Kalijogo. Secara kaderisasi secara langsung ya tidak ya, tapi lewat lembaga pesantren itu. Sehingga dari pesantren itu ya muncul agen-agen orang-orang yang sudah mempelajari agama lewat pondok pesantren itu ya, terus turun temurun begitu, walaupun secara nasab mungkin tidak nyambung dengan Wali Songo. Terus kemudian tentang akulturasi itu ya, memang tidak semuanya Wali Songo metodenya adalah dengan akulturasi. Atau singulatur kewau Sunan Giri menegur Sunan Kalijogo yang mencoba dakwah dengan akulturasi yaitu wayang. Kemudian diakali ditengahi oleh Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Ya ben wayange kuwi ora wong, sok ben ora diazab atau disiksa oleh Allah untuk memberikan roh, ya wayangnya digebengke, diganti wayang kulit. Salah satunya itu. Bisa kalau dikatakan tuntas akulturasi memang mboten tuntas. Dalam arti tidak semua budaya Jawa kan bisa diserap. Salah satunya ya kaya sesaji barang tidak bisa diserap budayanya. Isane mung kaya budaya itu 3, 7, 40 dina. Cara Hindu Buddha kuwi apa? Reinkarnasi atau bagaimana? Roh orang yang mati itu disisipi dengan kalimah thayyibah. Ya cara saiki dadi tekan saiki yasinan tahlilan. Maka kalau sekarang yasinan tahlilan ki ada yang tidak sepakat, ya wajar saja. Wajar saja. Yang memang apa jenenge secara tekstualnya nggih boten diturut. Neng kalaupun ada yang setuju melestarikan ya tidak ada salahnya. Wong ngemong masyarakat. Begitu, Bu. Oke. Gimana Bu Fitri? Oke, Ustaz. Terima kasih pencerahannya. Setelah Bu Fitri mungkin ada lagi. Di chatting Pak Purwadi ada pertanyaan Pak Marno, bisa jenengan buka dibacakan. Bundi Pak, jenengan bacakan Pak yang udah tahu. Nanti dadak goleki chattingnya kathah bundi nih. Oh niki. Oke, dari Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon izin bertanya. 1. Untuk MLM yang halal dan yang tidak halal
tidak dos pundi nggih. Yang kedua, bagaimana tentang keramahan yang dimiliki oleh Wali Songo? Mohon pencerahannya, matur suwun. Oke. Untuk MLM yang halal dan tidak halal itu, salah satu indikasi yang tidak halal, salah satu saja nih. Kajian detailnya mestinya ada di bab muamalah jual beli sendiri. Salah satu indikasinya itu adalah yang diperjualbelikan itu bukan kemanfaatan produk itu, tetapi adalah kayak misalnya gini loh, Pak Muhani dengan saya, dengan Mas MC ini, Mas Marno. Di Pak Muhani saya rekrut untuk menjadi mitra. Saya itu dapat bonus, dapat reward dari perusahaan, walaupun Pak Muhani belum membeli produk saya. Pokoknya Pak Muhani, aku berhasil merekrut Pak Muhani, perkara Pak Muhani membeli produk saya atau tidak. Otomatis grade saya naik. Itu. Lain halnya dengan saya dapat bonus kalau Pak Muhani sudah membeli produk. Katakanlah sabun. Ini sabun ini manfaatnya ini Pak Muhani. Oke Mas, saya beli. Jadi Pak Muhani tertarik dengan promosi saya bukan karena semata-mata ingin poin, tetapi memang Pak Muhani memanfaatkan produk itu. Dan saya baru dapat bonus reward, grade saya naik kalau Pak Muhani beli. Itu sing halal. Sing haram ya, asal Pak Muhani mau gabung, sabune kuwi mbuh manfaat mbuh ora, penting entuk poin. Nah, itu salah satu indikasi keharamannya dari MLM itu. Terus upahnya itu tidak jelas. Upahnya. Jadi cara kasarane kuwi downline-nya yang kerja, otomatis top line-nya entuk. Perlu kajian yang mendalam ini MLM ini Pak. Yang salah satu contohnya itu tadi. Lah nek keramahan Wali Songo ya bisa kita kita telaah dari berbagai sumber yang sudah mutawatir. Walaupun sekali lagi itu tidak semuanya cerita Wali Songo itu benar adanya, tetapi bukti nyata tentang peninggalannya itu, kemudian warisan ajarannya. Itu kan salah satu bukti keramahannya. Dan secara langsung karena memang bukan sezaman dengan kita. Sama halnya kita belajar keramahan Rasulullah kan lewat hadis-hadis mutawatir yang bisa kita baca, kita telaah bersama syarah atau penjelasannya. Oke. Ingatan kekurangannya nyuwun ngapunten. Gitu Pak Pur. Semoga pencerahannya panjenengan paham di. Setelah Pak Pur masih ada 15 menit ke depan. Monggo yang lain. Monggo Bu Supartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tat akan mengenai apedi kan ada dulu itu film dengan Kalijogo.
Ngapunten Bu Supartini, kecil banget nggih. Belum dengar. Dulu itu ada film Sunan Kalijogo itu ya. Itu Sunan Kalijogo bisa berjalan di atas air, kemudian bisa merubah woh aren itu menjadi emas. Kemudian ada tukang membawa rumput itu rumputnya berubah menjadi emas. Itu seperti itu apakah itu semacam karomah atau apa itu tadi ya? Kok apa ya benar seperti itu apa cuma dibuat-buat atau mungkin semacam daya tarik biar dia paham itu benar apa tidak semacam itu. Kalau dihubungkan dengan sekarang kayaknya kok belum ada ya yang ya misalnya Syekh atau Ustadz siapa yang memiliki seperti itu ya. Apa itu mungkin menunjukkan tingkat keimanannya yang sangat tinggi atau apa bagaimana itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari dakwahnya kita semua tahu nggih bahwa di Pulau Jawa itu memang awal mulanya dari para sunan ini, para wali songo ini ya penyebaran dakwahnya. Kemudian sampai ke kita itu kalau saya dulu awal-awal ngaji itu kok mengenalnya itu Islam kejawen ya, Islam yang kejawen yang seperti Sunan itu kayak mempunyai pandangan jelek gitu ya. Soalnya sudah dicampur dengan tradisi Jawa dan itu sudah tidak murni Islam lagi. Itu bagaimana ini membersihkan atau mengembalikan itu ya. Soalnya di masyarakat itu sekarang itu masih atau mungkin ya beberapa budaya-budaya Hindu-Buddha yang itu katanya dari para wali itu susah untuk dihilangkan. Misalnya kayak kendurian, sesajen dan sebagainya itu sangat susah karena para orang tua ini iki zaman mbah-mbah dhisik para wali ya wis ngene iki. Ini mohon pencerahannya Pak. Atau nuwun. Nggih, Bu. Nggih. Nah, berkenaan dengan film Sunan Kalijogo bisa berjalan di atas air, kemudian merubah kolang-kaling jadi emas, nggih. Untuk kebenarannya itu sulit untuk dibuktikan kebenarannya itu benar adanya atau tidak. Ya, nek film kan ya otomatis mungkin ya sutradara, ya. Tetapi di atas itu semua para wali tentu memiliki karomah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi dilihat secara kasat mata atau tidak, rasional atau tidak. Bentuknya kados nopo kita tidak tahu. Wali songo itu karomahnya kados nopo niku nggih sulit mboten saged matur itu benar dan tidaknya. Tetapi salah satu yang menjadi contoh mungkin yang di Masjid Demak itu salah satu tiangnya itu adalah dari Tatal. Nah itu dibuktikan sampai sekarang masih ada, dibungkus. Itu salah satu diijabahnya doa wali songo. Kalau wali songo dulu upamane bisa merubah kolang-kaling jadi emas. Itu kalaupun iya, ya bisa jadi. Walaupun
belum tentu benar adanya. Kalaupun iya bisa jadi karena zaman dulu kan nyatane wong Hindu Buddha, pendekar-pendekar film kolosal. Iki kan wong dek biyen iki memang ya sekti-sekti ibarat. Ilmu hitamnya kan akeh. Nyatane dukun-dukun kuwi ya istilahnya cara anu sekti-sekti cara zaman dek ben. Sampai sekarang bahkan masyarakat kita kan yo yang percaya dukun. Bang ilmune kan ya turun temurun. Oke, kalau kita meragukan apa kesaktian Wali Songo yang seperti itu, boleh saja, boleh saja. Kebenarannya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Kemudian tentang yang satu apa tadi? Oh, budaya Jawa sing Islam kejawen. Yaitu tadi penyerapan dakwah Wali Songo tidak sepenuhnya merata. Tur ibaratnya tidak semuanya tuntas. Tidak semuanya tuntas dan merata. Memang kenyataannya zaman sekarang saja di Wonogiri contoh kecil saja. Kuwi acara kenduri ngono cek double. Pertama saka dukun sik ngujubke cara Jawa. Dan yang ngetan omah njaba omah, jero omah kulon omah, pinten danunipun mugi-mugi dan lain seterusnya. Bar kuwi nembe yasinan. Dan seterusnya. Neng yo kayak di tempat saya di Pantura ya tidak semua pakai itu. Artinya apa namanya? Islam kejawen itu memang aslinya ya memang wong Jawa sing kental dengan Hindu Buddha terus menyerap ajaran agama Islam itu belum sepenuhnya. Jadi ya jek kecampur. Nek sing yang menyerap secara baik ya tidak lama bisa meninggalkan budaya kenduri itu. Ngoten. Jadi yo kesane tidak apa namanya menyalahkan Wali Songo itu tidak. Tetapi mungkin penyerapannya saja atau belum tuntas saja mungkin. Ngaten, nyuwun ngapunten kekurangannya. Gimana Bu Kartini? Oh nggih, matur suwun. Ya, selanjutnya pada Bu Sri Hadiati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz, mungkin ada buku yang membahas tentang kisah ini Wali Songo. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salah satunya Atlas Wali Songo itu Bu, salah satu bukunya. Oke. Karya Ahmad Sunyoto itu salah satunya. Nek sing legenda-legenda nanti sudah campur klenik dan macam-macam. Makanya nek kita belajar sing sisi-sisi ilmiahnya saja. Menyelamatkan tuduhan yang tidak baik terhadap Wali Songo. Pertama, yang kedua, menyelamatkan akidah kita sendiri saja. Kira-kira sing meragukan kita ya ora usah dipelajari, cukup dipelajari sisi positifnya, mungkin strategi dakwahnya. Ambil poin-poin yang mendidik saja. Karena sebagaimana di awal yang saya sampaikan, tidak semua cerita tentang Wali Songo itu bisa kita serap. Karena yaitu ceritanya memang masyhur, sudah mutawatir, tetapi di dalamnya tentu banyak kisah yang disusupi legenda-legenda atau dongeng-dongeng. Kaya ngetokke kesaktiane di berjalan di atas air. Kalau
ketoke diceritakan kepada anak-anak sing ora anu, engko terus jadi penasaran. Pengen belajar ilmu keringanan tubuh. Terus kepengen belajar sihir sulap. Nah, dampaknya seperti itu. Maka kita cukup belajar strategi Wali Songo, cara berdakwahnya apa, kita cross-check-kan dengan kaidah usul fikihnya, uslub-uslub dakwahnya, gitu aja. Nah, belajar yang lain-lain malah nanti satu kita akan terjebak pada tuduhan bahwa Wali Songo itu ternyata sesat dan macam-macam. Yang kedua, kalau tidak itu nanti kita terlalu taklid, terlalu mendewakan, juga repot. Oke, maka kita pandai-pandai saja memilah sendiri. Oke, ngaten. Pripun Bu Sri Hadiati? Nggih, sampun, matur suwun. Nggih, sami-sami matur suwun. Ini kita ada chat dari Pak Sri Wasito. Kita sekarang mendengar di beberapa tempat ada masjid tiban atau makam yang dulu cerita orang-orang tua adalah ulama atau pendakwah, tapi sekarang dikeramatkan. Pripun cara memahamkan anak-anak di lingkungan tersebut? Monggo, Ustaz. Kalau sing kleru kan mengkeramatkan. Lah mengkeramatkan ki dalam tanda petik apa? Oke, kalau hanya sekedar ya tentu satu perlu kita telusuri sejarah makame itu terutama. Nah, masjid kan dari mana saja masjid kuwi ape wong nggo salat. Yang pertama yang perlu ditelisih, ditelusur itu makam itu benar-benar orang soleh apa tidak. Itu satu. Kalau sudah yakin, terpercaya sumber itu soleh, menziarahi tentu tidak apa-apa. Menziarahi, bukan mengkeramatkan. Maka kita juga harus memahami secara benar, membedakan antara menziarahi, mendoakan dengan mengkeramatkan. Ojo digebyah-uyah. Menziarahi itu belum tentu mengkeramatkan. Nek mengkeramatkan itu kadang-kadang menziarahi neng orang mendoakan, tetapi justru malah klenek. Itu. Jadi solusinya dua. Satu, ditelusuri. Nek keberadaan masjid itu entah tiban, entah dari mana, masjidnya tidak bermasalah. Yang kedua, yang penting makam itu ditelusuri, benar-benar orang soleh apa tidak. Nah, kalau tidak orang soleh, otomatis harus dipahamkan. Yang kedua, kalau orang soleh, menziarahi saja, menghormati makamnya, tentu tidak masalah. Terus yang ketiga, harus kita bisa membedakan antara mengkeramatkan dengan memuliakan atau menziarahi. Karena ziarah itu disunahkan oleh Nabi. Yang tidak boleh adalah mengkeramatkan. Oke, ngaten. Matur suwun Bapak. Gitu nggih Pak Warsito. Sudah di ujung acara, mungkin kita cukupkan ya. Mungkin Ustadz memberikan simpulan, monggo. Oke, kesimpulan saya di slide terakhir itu tadi bahwa masing-masing kita adalah agen dakwah atau berkewajiban mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian untuk mendakwahkan itu, keberhasilan itu adalah tergantung dari pribadi dai itu sendiri. Pertama, bekali diri sendiri dalam berdakwah itu dengan pemahaman ajaran Islam secara baik. Oke, singkat cerita itu
belajarlah fikih dakwah. Usul fikih, usul-usul tentang dakwah, strategi dan macam-macamnya. Yang kedua adalah pahami. Objek dakwah itu dipahami. Pahami. Karena tanpa kita memahami agama, ajaran agama secara baik dan memahami objek dakwah secara baik, maka dakwah akan menjadi fitnah. Bukan hanya tidak berhasil, tapi akan menjadi fitnah. Yang ketiga, bahwa tauhid kita sendiri harus kuat. Dalam arti harus kuat, artinya yang kita dakwahkan adalah agama Allah, dan yakin agama Allah pasti Allah yang akan menjaganya, maka kita senantiasa menjadi pembimbing umat, bukan menghakimi umat. Insya Allah dengan pemahaman Al-Quran dan hadis, serta pemahaman fikih yang baik, itu akan sangat menentukan keberhasilan dakwah dan minim fitnah. Akan lebih bijaksana. Nah, nasihatnya Buya Hamka itu, ketika beliau kan orang Muhammadiyah, ya, beliau setelah membaca banyak buku, beliau berkesimpulan terus lebih bijaksana. Begitu. Oke, saya kira penting bagi setiap dai memahami usul fikih dalam berdakwah sekaligus fikih, sehingga tidak kaku, tidak monoton. Oke, ngaten kesimpulannya. Jadi matur suwun Ustaz nggih. Acara selanjutnya mungkin ada pengumuman dari pengurus Yayasan Jawa Tengah Maju kepada Pak Mohani. Halo Pak Mohani. Nggih, monggo. Minta waktu mungkin nanti sebelum ditutup dengan doa oleh Ustaz Fadil Irfan. Bapak Ibu dari YJTM selain mengadakan kegiatan yang sifatnya kajian online, ini juga ada kegiatan yang sifatnya olahraga. Jadi ada event virtual running, lari atau jalan, juga ada sepeda santai, goes. Nah, monggo bisa memilih, salah satunya nanti tentu dengan memakai ini kok Strava. Kan mulai tanggal 25 besok sampai tanggal 31 yang bisa mengikuti event lari ataupun event jalan. Yang akan mengikuti event sepeda santai, kalau besok hari Ahad depan tanggal 31 ada diagendakan untuk goes bareng, start finish di alun-alun. Monggo silakan bisa diagendakan. Barangkali itu informasi yang kami sampaikan, kami kembalikan pada Pak Marno. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Mohani. Monggo kepada Ustaz Irfan Ubaidillah, nyuwun tulung dipun dongani Ustaz, monggo. Oh, nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa nakhla'u wa natruku may yafsuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nakhfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an walakal hamdu bil Islam kabata'atu wa angkota'anna wa farajta'anna. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li muallimina wa li asatidina wa li jiwarina wali astiqoina wali talamidina wali jami ikhwaninal muslimina wal muslimat fi kulli makan ahyahum wa mamatuhum syahadatuhum wa ghaibuhum kabiruhum wa sahiruhum.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna wa sabbit imanana wa anqadta anna wa farajta anna. Allahumma sabbit qulubana ala dinil Islam wa ala dini millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir umurana umuratin wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana umur jama'atina, umur madrasatina, umur ma'hadina, umur biladina, umur ikhwanina. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin adama innaka sami'ud du'a. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna wa la ta'rona ala man dolaman. Allahumma aminna fi autonina Indonesia. Allahumma aminna autonina Indonesia. Allahumma aminna autonina Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan komennya jika subscribe di channel kami. Sampai jumpa.